Selamat datang di Museum Fathahillah, tempat di mana sejarah Jakarta tersimpan dalam ratusan koleksi. Setiap hari wajah-wajah baru datang kepadaku. Anak-anak sekolah, peneliti, wisatawan, semua berjalan di antara ruanganku dengan rasa ingin tahu. Namun, hari ini ada sesuatu yang berbeda. Wajahmu, anak muda, begitu akrab bagiku. Kau mengingatkanku pada seseorang dari masa dulu. Seorang leluhurmu yang pernah berdiri di hadapanku ketika aku masih muda. Ketahuilah, aku bukan selalu bangunan yang kau lihat hari ini. Lama sebelum ujiku sekarang, aku berdiri dalam bentuk pertama pada tahun 1620. Lantai dasarku menjadi tempat para dewan kota berkumpul, membuat keputusan penting. Namun karena dibangun terlalu terburu-buru, aku tak bertahan lama. 6 tahun kemudian, aku dirobohkan, digantikan oleh wujud yang baru. Dalam wujud keduaku, aku berdiri menjadi pusat administrasi kota. Namun sering berjalannya waktu, kondisiku sangat buruk. Dan sekali lagi, aku harus digantikan pada tahun 1707, berakhirlah masa pembangunan kedua yang dibangun atas perintah Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Koen. Dalam wujud ketigaku, aku berdiri lebih kokoh. Bangunan ini dibongkar ulang atas perintah Gubernur Jenderal Jan van Horn yang kemudian diresmikan oleh Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck pada tanggal 10 Juli 1710. Selama 2 abad, balai kota ketiga ini digunakan sebagai kantor administrasi kota Batavia. Hari demi hari, para pejabat bekerja di dalamku, mencatat perdagangan, pajak, dan hukum. Saat itulah aku mengenal banyak orang seperti dirinya. Tapi aku juga menyimpan kisah kelam. Di bawahku, tahanan hidup dalam ruang lembab yang sering tergenang saat hujan. Banyak yang jatuh sakit, sebagian tidak pernah keluar hidup-hidup. Wajahnya masih kuingat. Sebuah kehidupan yang hilang, tapi ceritanya tetap abadi. Pada masa itu, kerasnya sistem peradilan kolonial pada zamannya juga tercermin dengan adanya area di sekitar balai kota yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan hukuman gantung. Namun, aku terus bertahan. Abad berganti, dan aku mulai merasakan perubahan besar datang. Angin kebebasan, perebutan kekuasaan, serta harapan baru untuk bangsa ini. Kepemilikanku berpindah dari Belanda ke Jepang, lalu akhirnya ke Indonesia. Dan akhirnya, aku terlahir kembali. Bukan lagi kantor, bukan lagi penjara, melainkan cagar budaya, sebuah museum. Di dalamku, kisah Jakarta kini tersimpan dibagikan kepada setiap generasi baru yang melangkah masuk. Sekarang kau mengerti, anak muda, kau pun bagian dari ceritaku. Jejak kakimu mengikuti mereka yang datang sebelumnya. Dan selama kau mengingat, aku akan tetap ada. Karena sejarah adalah fondasi jati diri bangsa yang harus tetap dijaga dan diwariskan bagi generasi yang akan datang.